Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semua. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, satu hal yang Tuhan rindukan, supaya kita senantiasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri itu artinya membuka diri. Katakan sama saya, membuka diri. Datang ke hadirat Tuhan ketika kita menutup diri, maka sesuatu yang percuma. Setiap orang yang datang ke hadirat Tuhan, dia harus terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Karena segala sesuatu terbuka di hadapannya. Jika kita mau mengalami kepenuhan Allah, mengalami kepenuhan hadiratnya, satu hal yang kita harus kerjakan adalah membuka diri. Tidak ada seorang pun yang mengetahui diri kita ini bagaimana. Hanya kita sendiri yang tahu. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, maka kita harus membuka diri dari segala sesuatu, kelebihan maupun kekurangan. Dan Bapak Ibu Saudara, orang yang selalu tinggal di hadirat Tuhan, yang selalu merindukan saat-saat bersama Tuhan secara pribadi, maka orang ini akan disucikan dan disempurnakan. Mengapa ada orang-orang yang banyak di hadirat Tuhan tetapi mereka sukar untuk berubah? Karena mereka tidak pernah terbuka di hadirat Tuhan. Setiap kali kita datang ke hadirat Tuhan seperti malam hari ini, hati kita pasti hancur. Hati yang hancur hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang tidak mengalami apa-apa di hadirat Tuhan. Karena mereka tidak mau terbuka. Ada hal yang tersembunyi. Keakuan, keikuan, kesombongan. Dan itu yang membuat kita semakin keras. Memang kita menyembah. Tapi dalam hati kita tidak 100% membuka. Mungkin hanya 80%, bahkan ada yang 50%. Kenapa ada orang ketika dalam hadirat Tuhan, mereka tidak bisa menikmati, mereka tidak bisa merasakan, mereka tidak bisa mengalami pujian, penyembahan dinaikkan, mereka menyanyi tetapi tidak terjadi apa-apa dalam dirinya. Karena ada sesuatu yang mereka lindungi dalam dirinya. Ada sesuatu yang mereka tutup. Bapak Ibu Saudara, kejujuran sangat penting. Hanya orang yang jujur, orang yang mudah diubahkan. Menjadi orang yang jujur itu satu karakter yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud punya karakter jujur di hadapan Tuhan. Berbicara karakter tidak mudah, saudara. Bahkan Tuhan akan dilawan oleh karakter kita yang keras. Saya pribadi sejak tahun 98 saya berusaha untuk senantiasa
hancur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memilih saya ada di lingkup praise and worship. Sejak saya lahir baru Tuhan taruh saya di lingkungan pujian penyembahan. Sama seperti malaikat-malaikat Tuhan yang melayani Allah Yahweh. Dan malaikat-malaikat dipilih dekat Tuhan. Tapi karena kesombongan, maka malaikat ini menjadi setan. Siapakah orang-orang yang menjadi setan? Oh maaf kok orang-orang. Siapakah malaikat-malaikat yang menjadi setan? Malaikat yang dekat tahta Tuhan. Jadi sangat memungkinkan orang yang tiap hari ada dekat tahta Tuhan, dia menjadi pengikut setan. Karena karakter setan ada di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan bukan dengan kejujuran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kita itu nol. Akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini orang keras. Tuhan, aku ini memang orang kaku. Saudara tahu kok siapa diri saudara. Kalau sesuatu itu sudah berubah, ya enggak perlu saudara bilang, Tuhan aku ini kaku. Wong saudara sudah diubahkan. Tuhan aku ini masih enggak bisa begini, Tuhan masih ini Tuhan. Nanti ketika saudara sungguh-sungguh menyembah itu muncul. Maka ketika orang ada di hadirat Tuhan seperti Yesaya berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ampuni aku Tuhan orang yang najis bibir. Tidak ada di hadirat Tuhan kita ini membanggakan diri. Tidak ada satupun saudara. Karena kita orang yang tidak sempurna. Kita ini banyak salah. Amin. Kita ini banyak dosa. Maka ada di hadirat Tuhan kita hanya berkata, Tuhan ampuni kami. Tuhan mari sucikan kami Tuhan. Kita butuh saudara waktu selah. Maka itu ketika kita masuk ke waktu selah sebulan sekali, mari hancur hati, lepaskan saya sendiri saudara, melepaskan semua ada kontaminasi rohani, kontaminasi jasmani. 1 bulan kita dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara apapun. Kita butuh waktu rest, katakan amin. Selah itu rest, rest itu istirahat. Istirahatkan jiwamu saudara, amin. Istirahatkan rohmu semuanya. Memang engkau telah bekerja melayani dengan keras, engkau rajin bekerja di dunia, engkau hebat, engkau luar biasa, pekerjaanmu dipuji orang. Tapi saudara kita butuh rest. Orang yang tidak memiliki waktu untuk rest di hadapan Tuhan terbuka, orang ini akan mudah sekali stres. Sehebatnya orang saudara, kalau sudah kontaminasi, radikal bebas itu kalau dalam bahasa ilmu kedokteran, radikal bebas itu terus ada dalam hidup kita saudara. Meskipun saudara berdoa 24 pintu gerbang surga tiap hari, saudara radikal bebas ini banyak. Karena pikiran kita ini jalan semua. Radikal bebas itu yang membuat imun kita turun saudara. Sehebat saudara apapun vitaminmu, radikal bebas tidak bisa kita tolak. Radikal bebas terjadi dari polusi udara, makanan, dan ketika saudara bertemu dengan orang, energi, aura, negatif, positif, perasaan kita, ketemu orang emosi itu radikal bebas, semua. Hanya di hadirat Tuhan saja kita bisa dipulihkan, dibersihkan. Kita butuh, itu yang namanya perhentian. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 11 ya, ayat 29, 28. Marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, sehebat-hebatnya pendeta, saudara sehebatnya gembala, kita ngalami letih lesu. Kita ngalami beban berat. Ya, kita ngalami, kita mesti jujur.
Orang jujur itu panjang umur, katakan amin. Terbuka sama Tuhan. Tuhan, aku gak mampu. Ya. Kasih karunia Tuhan itu akan bekerja pada orang-orang yang jujur. Masalahnya kita gak jujur gitu. Maka itu firman Tuhan itu, Tuhan mencari pelaku bukan pendengar. Orang yang mendengar dan tidak melakukan itu sama dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita kalau nggak jujur di hadapan Tuhan, kita selalu menipu diri sendiri. Dan orang yang menipu dirinya sendiri, ya bebannya berat Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, I will give you rest. Itu perhentian Bapak Ibu Saudara. Perhentian itu hari ke-7, Sabat. Hari pertama sampai ke-6 Allah menciptakan semuanya, hari ke-6 manusia dibentuk. Hari ke-7 Allah pun membutuhkan rest. Rest itu perhentian. Perhentian itu menikmati segala karya Allah yang luar biasa. Saudara perlu rest. Coba lihat karya Tuhan dalam hidupmu. Makanya saudara kalau doa, jangan doa sambil stres. Bagaimana orang doa bisa stres? Sebetulnya gak bisa saudara. Karena waktu doa kita tuh lepas. Makanya kalau kita ibadah, rasanya persoalan kita itu sudah tidak ada lagi. Amin. Waktu saudara berdoa rasanya gak punya persoalan. Rasanya begitu memang. Karena saudara berdoa dengan rest itu. Kalau tidak saudara akan sumpek. Dan orang sumpek tidak bisa berdoa. Makanya surat Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu supaya engkau bisa apa? Berdoa. Berdoa kita butuh saudara menguasai diri. Orang yang suka berdoa, sebagaimana doa syafaat yang kita lakukan setiap hari saudara mengambil secara pribadi. Saya percaya saudara akan mengalami ketenangan yang sejati. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau orang tidak jujur bagaimana bisa berdoa? Kita itu perlu jujur dulu sama diri kita di hadapan Tuhan. Jangan pertahankan sesuatu yang saudara tahu itu Tuhan tidak suka. Jangan pertahankan sesuatu. Walaupun seringkali itu muncul terus, tapi kita harus bisa menguasainya. Dan saudara menjadi tenang. Jujurlah sama Tuhan. Tuhan, aku stres. Kenapa kamu stres? Buka, ngomong. Tuhan, aku khawatir. Kenapa kamu khawatir? Tuhan, aku takut apa? Buka semua. Jangan seperti orang kuat. Di hadapan Tuhan jangan seperti orang kuat. Sombong itu. Anda stres tapi Anda tutupi. Makin banyak berdoa makin stres saudara. Karena kita tidak menguasai diri. Menguasai diri loh, bukan orang lain loh yang dikuasai. Menjadi imam Bapak Ibu dilatih untuk menguasai diri. Perlunya seperti Sela ini saudara. Supaya kita dapat berdoa. Tuhan Yesus di Taman Getsemani menguasai diri. Walaupun peluhnya darah. Dia stres, dia ketakutan, tapi dia kuasai diri untuk menjadi tenang dan Tuhan menang. Dia hadapi. Tuhan jujur sama Bapak, kalau bisa lewatin Bapak, cawan ini bukan kehendakku tapi kehendakmu. Tapi kalau harus aku minum bukan kehendakku, kehendakmu. Siap, buka langsung, selesai. Malaikat turun beri kekuatan. Jujur
Kalau saudara jujur, kekuatan Tuhan mengalir. Di tengah kelemahan saudara, saudara akan berani melangkah. Walaupun saudara tidak punya kemampuan, kekuatan Tuhan yang akan memampukan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Tapi jujur. Jangan mati dalam kebohongan, matilah dalam kejujuran. Saya yakin kok saudara, kalau orang itu jujur terbuka di hadapan Tuhan ya, orang ini lembut hati. Coba tolong yang Matius 11 tadi, kemudian ke 1 Korintus 6 sebentar ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Bagaimana jiwa kita tenang? Satu aja kuncinya, jujur. Jiwa kalau banyak trik saudara, banyak akal, banyak alasan, jiwa kita ini kotor, gak akan tenang. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara ketika saudara datang ke Tuhan di hadirat Tuhan, kehendaknya yang jadi, katakan amin. Maka kita perlu kosongkan diri. Tidak mudah loh berdoa itu saudara. Berdoa itu bukan sesuatu yang biasa. Karena saudara harus tahu risiko kalau berdoa. Masuk hadirat Tuhan berdoa, tidak lakukan kehendak Tuhan, saudara melawan Tuhan. Jadi kalau logikanya lebih baik tidak berdoa. Karena kalau saudara berdoa dan saudara tidak lakukan kehendaknya, saudara mendukakan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Syarat orang berdoa itu datang kehendak Tuhan. Itu kan seperti saudara datang ke Bapak Presiden. Loh kalau datang ke Pak Presiden, jelas konsekuensinya dia lakukan perintah. Terus Bapak Ibu Saudara dikasih perintah, kemudian saudara abaikan, ditangkap sama pasukan pengawal presiden. Anda menghina, kenapa kamu datang ke istana? Kan banyak orang gak ngerti tanda kutip aturan kerajaan surga. Aturan doa itu gak ngerti loh saudara. Enak saja orang berdoa menghadap Allah yang maha tinggi. Minta maaf saudara, sepertinya kita cengenges-cengenges. Anda cuma mohon-mohon kemudian Anda tidak lakukan perintahnya. Kita berarti memperlakukan Allah itu kan sebagai ATM. Kita memperlakukan Allah sebagai satpam. Bahkan kita memperlakukan Allah sebagai pesuruh kita. Makanya Allah sangat senang dekat dengan orang yang menghormati hadirat Allah dengan mau melakukan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti loh. Kalau saudara punya iman, realitas surgawi nyata, ketika Anda masuk hadirat Tuhan, saudara sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Makanya dibutuhkan kerendahan hati dan dibutuhkan hati yang mau melakukan kehendaknya. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sekali lagi, orang yang masuk hadirat Tuhan, dia siap melakukan kehendak Allah. Bukan sembarangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Berdoa tapi cengenges-cengenges. Cengenges-cengenges itu artinya apa? Anda menganggap ringan doamu. Tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Lebih baik saudara jangan berdoa. Karena ketika saudara berdoa, saudara sedang membuka pintu surga. Dan siapa yang boleh masuk ke pintu surga? Masuk ke ruang surganya. Hanya orang yang punya tanda darah. Berani saudara masuk. Makanya dikatakan di surat Ibrani bahwa dengan berani kita masuk tata kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Berani saudara masuk hadirat Tuhan. Dengan cengenges-cengenges. Apa maksudnya cengenges-cengenges? Artinya fisik kita. Bukan. Hatimu itu lo gak niat. Kamu pikir dia siapa? Yang ngerti katakan amin.
Makanya kenapa engkau gak pernah tenang hidupmu? Karena engkau tidak pernah memperlakukan Allah sebagaimana adanya Allah itu. Yang berkuasa, yang maha besar, maha mulia. Hanya orang-orang yang bisa menghormati Allah dan menempatkan Allah pada keberadaan Allah yang Maha Esa itu, maka orang-orang inilah yang dikenan oleh Tuhan. Perhatikan saja orang-orang yang menaruh hormat dengan Allah, hidupnya beda. Dia tidak cengengesan, saudara. Tidak sembarangan ngomong. Saudara akan tahu pribadi ini, dia hormati Tuhan Yesus, dia hormati Allah Bapa. Beda hidupnya, saudara, saya kasih tahu. Bukan sembarangan loh, saudara. Pujian penyembahan bukan sembarangan. Ibadah bukan sembarangan. Anda sedang bertemu dengan Allah yang esa. Allah yang tidak bisa didekati oleh siapapun. Bahkan ketika bangsa Israel mau menuju gunung yang kudus, Allah berkata, jangan satupun bahkan binatang menyentuh gunung itu. Mati mereka, hanya Musa. Tetapi kasih karunia Tuhan Yesus diberikan supaya saudara bisa mendekat, tapi bukan berarti menyepelekan hadirat Allah. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, oleh darah Tuhan Yesus, Ibrani 10 ayat 19, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Penuh keberanian. Saudara ngerti penuh keberanian itu gimana? Sama seperti kalau dulu itu kan orang tua kita, zaman dulu loh lah ya, zaman saya. Itu kalau mau ketemu papa itu kan sulit. Perlu keberanian. Ya, ruangannya sendiri ada, ngetok dulu, masuk. Perlu keberanian. Bisa cengenges-cengenges, kalau hari ini kan beda. Anak sekarang gennya udah beda. Ya, kakean terlalu banyak micin lah ya. Dulu kan banyak telo. Kalau anak sekarang ruangan papanya digebrok langsung kok. Nggak pakai permisi, langsung masuk. Ya begitulah. Tapi ini kembali supaya saudara ngerti, penuh keberanian itu karena saudara benar-benar rasa takut. Itu yang Tuhan senang, saudara. Hatimu menghormati Allah. Secara pribadi, saudara. Sikap hormat kepada Allah membuat hidupmu akan dihormati oleh manusia. Dan berkenan kepada Allah. Katakan amin. Kalau engkau gak pernah menghormati Tuhan, hidupmu tidak dihormati. Wibawa ilahi akan turun kepada orang yang hidupnya menghormati Allah. Meskipun tidak ada orang yang tahu doanya, dia di kamar pribadinya, tapi dia hormat, bukan sembarangan. Itu bukan berarti kemudian saudara berdoa, mandi dulu, cari pakaian yang paling indah, itu ada. Bukan itu, hati. Saudara bangun tidur, pokoknya sadar masuk hadirat Allah, hormati dia. Jangan cengengesan. Bangun tidur langsung, Bapa, aku bersyukur. Tempatkan dia pada kekudusan, kemuliaan, kejayaan, kehormatan, saudara. Ayat 20. Oh. Saya carikan satu ayat ya, bentar. Yang ada pertolongannya. Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 16 ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Jadi kasih karunia yang kita nyanyikan anugerahmu sempurna itu tahta Allah. Nah, orang yang ngerti kasih karunia dia tuh gemetar. Gitu loh. Bukan seenaknya
Oh, kasih karunia kita udah jadi anak Allah. Kita sudah diselamatkan, terus kamu mau seenaknya masuk. Kamu perlakukan Allah itu seperti apa? Ini yang perlu kita bangun, saudara. Anak-anak kita semua diajar perlakukan Allah dengan hormat dan takut, saudara. Menghampiri tata kasih karunia. Jadi kasih karunia itu tidak murah. Kasih karunia itu ada tatanya. Itu tata Allah. Supaya kita menerima rahmat. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bagaimana saudara bisa menemukan kasih karunia di dalam Allah kalau saudara tidak mengenal Allah? Dan kalau saudara mengenal Allah berarti perlakuan Bapak Ibu Saudara itu beda gitu loh. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, mengenal Bapa, engkau memperlakukan beliau itu beda gitu loh. Terlihat dalam sikap hidupmu, terlihat dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam doamu beda. Walaupun saudara tidak pandai menyusun kata-kata yang indah, tapi kau punya sikap yang beda, maka saudara akan mendapat pertolongan pada waktunya. Aku akan memberikan kasih karunia kepada orang yang layak aku beri kasih karunia. Di mana Allah melihat hidup kita dibedakan. Rasa hormat, saudara, saya kasih tahu. Allah tahu siapa orang menghormati dia dan tidak, saudara. Bukan orang sekolah Alkitab yang menjamin orang itu menghormati Allah. Bukan yang bergelar pendeta, profesor, doktor teologi, bukan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan menaruh hormat kepadanya. Siapa orang yang menaruh hormat? Dia tidak membantah, dia tidak protes, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak melotot dan melawan firman. Orang ini rendah hati di hadapan Allah. Dan ketika dia berdoa, doanya yang penuh kuasa, itu doa orang benar. Jadi siapa doa yang penuh kuasa? Doa yang memberi rasa hormat kepada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara harus mulai menciptakan, melakukan ini. Supaya kita semua boleh kedapatan tidak bercacat celah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita berdoa. Korea pasika rama 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 rabasit. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berbicara kepada kami. Bersihkan kami. Bersihkan Tuhan. Supaya kami orang-orang yang menaruh rasa hormat kepadamu. Supaya kami menempatkan Engkau sebagaimana Engkau ada ya Bapa. Maha kuasa, maha mulia. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Jika kami menganggap remeh kasih karunia. Kami butuh kasih karunia, kami butuh Tuhan. Karena hanya kasih karunia-Mu itu yang memampukan kami masuk hadirat-Mu. Dengan rasa takut dan dengan penuh keberanian datang ya Bapa. Kiranya setiap hari Bapa, Engkau menyucikan kami, membersihkan hati kami. Ampuni kami jika selama ini kami kurang menghormati. Karena kami kurang mengenal Engkau dan kurang mengenal Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga sikap kami sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Biar malam hari ini kami berubah ya Bapa. Karena Engkau menghendaki supaya kami sungguh-sungguh. Supaya kami menyadari tata kasih karunia-Mu yang terbuka lebar bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Sehingga kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Hamba mengucap syukur malam hari ini.
Sementara kami tinggalkan tempat ini, biarlah kami pulang membawa damai sejahtera dan sukacitamu ya Bapa. Terlebih membawa perubahan dalam hidup kami. Rasa takut, rasa hormat kepada Allah semakin kuat di dalam hidup kami. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan terimalah berkat kehidupan turun atasmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama katakan amin.